Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah, para santriwati rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan hadis yang berikutnya dalam kita mempelajari kitab Al-Fawaidul Mardiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Fawaidul Mardiyah, beberapa faedah yang diterima, diridhoi oleh para ulama dari kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, kitab Syarah Arba'in Nawawiyah. Al-haditsu As-Sabi'u, hadis yang ke-7, An Abi Ruqayyah, dari Abu Ruqayyah. Hadisnya dari Abu Ruqayyah, Tamim ibni Ausin Ad-Dari. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qulna, kami berkata, liman, nasihat untuk siapa? Qol, maka kemudian Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum, untuk mayoritas kaum muslimin. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor al-khamisu wal khamsun. Jadi ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, para sahabat bertanya-tanya, nasihat buat siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk keseluruhan kaum muslimin. Bayanul mufradat, penjelasan dari kata-kata yang masih asing bagi kita, kosakata yang masih asing. An-nasihah, yang dimaksud nasihat itu apa? Al-ikhlasu fi syai', mengikhlaskan sesuatu, mengikhlaskan dalam sesuatu. Jadi berbuat ikhlas di dalam sesuatu. Wasidqu fihi, dan jujur padanya. Jadi memurnikan, mengikhlaskan di dalam sesuatu dan jujur padanya. Mustafadu minal hadis, pelajaran apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis tersebut? Al-awwal atau al-ula, yang pertama, qala al-imamu Ibnu Daqiqil 'Aid, qala al-imamu Ibnu Daqiqil 'Aidi, berkata al-imam Ibnu Daqiqil 'Aid
rahimahullahu taala, makna qaulihi, makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabdanya ad-dinun nasihah, agama itu nasihat adalah imaduddini, tiangnya agama, wa qiwamuhu, dan penopangnya, penyangganya agama adalah an-nasihah, adalah nasihat. Jadi makna agama itu nasihat apa? Artinya tiangnya agama dan penopang atau penyangganya agama adalah nasihat. Jadi agama itu memiliki tiang penyangga yang menguatkan agama, yaitu nasihat. Kalau tidak ada nasihat, agama akan runtuh, tidak akan bisa tegak, akan runtuh. Atsani, yang kedua, pelajaran yang kedua, qala Syekh Ibnu Bazin rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, faddinu, maka agama itu huwan nasihatu, adalah nasihat. Jadi agama itu nasihat fi jami'i, dalam seluruh, dalam semua, ma'aujaballahu, apa yang Allah wajibkan. Jadi semua kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba itu nasihat semuanya. Wa fi tarki ma harramallahu, dan dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan. Seorang ketika tidak mabuk, tidak minum minuman keras, tidak berzina, tidak pacaran, tidak judi, tidak melakukan riba, ini berarti dia telah melakukan satu nasihat. Wa hadza amun, dan ini berlaku secara umum, ya ummu haqqallahi, mencakup haknya Allah, umum, meliputi mencakup haknya Allah, wa haqqar rasuli, dan haknya Rasul, wa haqqal Qur'ani, dan haknya Quran, wa haqqal a'immati, dan haknya para imam, para pemimpin, wa haqqal amati, dan haknya masyarakat umum, haknya keseluruhan kaum muslimin. Al-thalith, yang ketiga, qala Syekh Shalih Ibnu Abdurrahman Al-Atram hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, an-nushu lillahi ta'ala, apa yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah? Karena mungkin diantara kita masih bingung, apakah mungkin Allah kita nasihati? Bukan begitu. Nasihat bagi Allah adalah hubbuhu, mencintainya. Karena tadi makna nasihat itu bukan orang menasihati orang lain saja, itu salah satu makna nasihat. Karena makna nasihat itu bisa berarti mengikhlaskan sesuatu dan juga jujur di dalamnya, melakukan hal yang benar di dalamnya. Maka mencintai Allah, dari nasihat bagi Allah adalah mencintainya. Kemudian wa ta'dhimuhu, mengagungkannya, wal ikhlasu lahu, memurnikan ibadah untuknya, itu nasihat. Karena makna nasihat itu kata-kata nasoha, yansohu, itu bisa bermakna memurnikan, bukan hanya bermakna menasihati, yaitu seorang berkata-kata memperbaiki kesalahan orang, bukan hanya itu. Tapi nasoha bermakna apa? Memurnikan atau menyaring. Seperti kata-kata orang Arab, nasohtul asala, aku menyaring, memurnikan madu. Jadi madu yang habis dipanen itu harus disaring dulu, dimurnikan. Baru setelah itu baru bisa dikonsumsi dan dijual. Jadi tidak bercampur dengan apa-apa, tidak bercampur dengan sarangnya lebah, tidak bercampur dengan mungkin ada kotoran-kotoran yang menempel di sana, tidak. Roja'a thawabihi, dalam rangka mengharapkan pahalanya, wa roja'a thawabihi wa khaufa iqabihi, dan takut dari hukumannya Allah. Itulah makna apa? Nasihat bagi Allah, yaitu mencintainya, kemudian mengagungkannya, ya, kemudian memurnikan ibadah kepadanya dengan berharap pahalanya dan takut dari siksaannya. Arabi yang keempat, an-nasihatu li kitabihi, nasihat untuk kitabnya,
Apa itu maksudnya? Yaitu al-imanu bihi, mengimani kitabnya Allah. Mengimani kitabnya Allah. Jadi kita memurnikan kitab maksudnya mengimani. Sebab seorang yang tidak mengimani kitabnya Allah sama dengan dia tidak memurnikan kitabnya, mendustakan kitabnya. Kemudian wa ta'dhimuhu, dan mengagungkan kitabnya, memuliakan kitabnya. Wal amalu bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab. Apa yang ada dalam Al-Quran itu diamalkan. Itu namanya nasihat bagi kitab Allah. Taib. Al-khamis, yang kelima, an-nasihatu li rasulihi. Nasihat bagi rasulnya adalah tasdiquhu, membenarkannya, membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu memang utusan Allah, ya, benar-benar utusan Allah. Ini yang harus dipercayai. Dan itu salah satu dari 2 kalimat syahadat yang wajib kita ucapkan sebagai bukti keislaman kita, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian makna nasihat bagi Rasulullah adalah wattiba'uhu, mengikutinya, mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari ya para santriwati dan juga para pendengar pemirsa di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, yang menyaksikan langsung siaran pelajaran ini, kita ittiba kepada Nabi. Tinggalkan bid'ah. Tidak usah kita menghiraukan orang. Alhamdulillah kita tidak makan dari orang, kita makan dari rezeki Allah. Kita tidak meminta-minta kepada orang. Jangan menghiraukan orang. Nanti pelaku bid'ah itu terancam neraka. Mereka tidak akan mampu menolong kita kalau kita diancam dengan neraka. Naudzubillah min dzalik. Tinggalkan bid'ah, kerjakan yang sunnah. Amalan-amalan yang diajarkan Nabi SAW itu banyak sekali, yang sampai detik siang hari ini kita masih banyak yang belum kerjakan. Iya, banyak sekali. Saya mau tanya akhwat-akhwat yang ada di pesantren ini, di pesantren Putri, Pondok Putri Ar-Rasyad Al-Islami. Ayo, siapa yang tadi sudah menjenguk orang sakit? Siapa tadi yang sudah mengantarkan jenazah? Oh, para putri bukan mengantarkan jenazah. Siapa tadi yang sudah mengunjungi orang sakit? Siapa tadi yang sudah puasa sunnah? Siapa tadi yang sudah membaca Al-Quran? Siapa tadi yang sudah berzikir pagi? Siapa tadi yang sudah bersedekah? Oh, banyak sekali amal-amal yang sunnah yang belum sempat kita kerjakan. Kenapa kita berpaling dari yang sunnah, kemudian melirik, condong kepada bid'ah yang mana diancam dengan api neraka? Bid'ah itu diancam dengan api neraka. Jangan berbuat bid'ah. Biarkan orang berbuat bid'ah. Kita nasihati, tidak mau, biarkan. Kita teguh di atas sunnah. Sekalipun kita dicaci maki, diolok-olok, dikata-katai Wahabi. Bahkan terakhir ini ada yang mengatakan, mengusulkan kepada pemerintah untuk melarang kajian-kajian Wahabi. Alhamdulillah kita bukan Wahabi, dan kita tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran Wahabi. Yang kita ajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salafus Saleh. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini akhwat, ittiba pada Nabi. Dan ittiba itu tandanya adalah apa? Bita'ati awamirihi, dengan mentaati, bita'ati awamirihi, mentaati perintah-perintahnya Nabi. Itu namanya ittiba. Ngaku pengikutnya Nabi, perintahnya ditinggal. Ini parah ini. Kalau ngaku perintahnya pengikutnya Nabi, perintahnya dikerjakan. Wajtinabi, dan menjauhi nawahihi, larangan-larangannya. Mengaku pengikutnya Nabi, yang dikerjakan bid'ah, amalan-amalan bid'ah, yang selamatan kematian, selamatan pindah rumah, yang larung sesaji, yang misalnya apalagi grebek suro, yang maulid Nabi, yang apalagi banyak sekali. Bikin sholat bid'ah, sholawat sampai jam 12 malam, besok tidak sholat subuh, dan seterusnya. Amalan-amalan tidak sunnah. Membaca sholat sampai 4.444 kali, dari mana itu datangnya? Tidak ada dari Nabi SAW. Nah, terus zikir secara berjamaah ba'da sholat, tidak ada dalam hadis-hadis Nabi. Zikir sendiri-sendiri, tidak ada zikir jamaah. Tidak ada zikir secara berjamaah bareng-bareng setiap harinya. Tidak ada dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Kerjakan ya. Kalau kita betul-betul memberi nasihat kepada Rasulullah,
kita murnikan segala amal kita, ya, kita mencontoh Nabi di dalam kita beramal, maka ittiba kepada Nabi ditandai dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa mahabbatuhu, dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta yang murni loh ya. Nah, cinta yang murni. Nah, dan Nabi berjanji, ya, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Maka katakan, kami mencintai Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di jannah. Tapi tidak sebatas pengakuan cinta. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru bidaka. Semua pemuda mengaku punya hubungan dekat dengan Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Ini sayang ya. Ada pemuda mengaku punya perasaan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Itulah orang yang mengaku-ngaku saja. Jadi tidak cukup pengakuan itu, harus dibuktikan dengan ittiba kita kepada Nabi SAW. Oleh karena itu dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul, katakanlah, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Allah, itu cintanya harus dibuktikan. Dengan apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi tanda seorang cinta kepada Allah kalau dia mengikuti sunnah. Yuhibbukumullah, kalau kalian mau mengikuti aku, mengikuti sunnahku, Allah akan cinta kepada kalian. Ini namanya thamarah. Buah dari ittiba adalah Allah mencintai orang yang mau ittiba, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Paham ya akhwat ya? Paham insyaallah ya? Insyaallah. As-sadis, yang keenam, an-nasihatu li a'immatil muslimin. Nasihat untuk imam-imam kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Apa itu? Yaitu dengan sidqul wala'i, loyalitas yang jujur, loyalitas yang benar, dengan benarnya loyalitas. Jadi kita dengan pemimpin harus wala. Kalau pemimpin yang betul-betul mengajak kepada Quran dan Sunnah, kita harus loyal, membela, membantu, menolong mereka. Wa irsyaduhum, dan memberikan bimbingan kepada pemimpin, kepada mereka, lima fihi, kepada perkara-perkara yang di dalamnya terdapat khairul ummati, sebaik-baik umat, fi diniha, dalam agamanya, wa dunyaha, maupun dunianya, wa musa'adatuhum, dan membantu mereka. Jadi kita kalau memberikan nasihat kepada pemimpin adalah dengan membantu mereka. Wa ta'awunu ma'ahum, dan bekerja sama, tolong-menolong bersama mereka. Alal birri wa taqwa, di atas kebajikan dan takwa. Jadi kita kerjasama dengan pemimpin di atas kebajikan dan takwa. Wa tadhkiruhum, dan mengingatkan mereka. Jadi kalau pemimpin salah diingatkan, tapi tidak boleh mengingatkannya di hadapan orang banyak, mempermalukan pemimpin tidak boleh. Kita memperlakukan mereka tidak diperkenankan. Ini manhaj ini. Jadi hadis ketujuh ini hadis tentang manhaj, cara beragama yang benar. Nah, sekarang ini banyak orang yang melenceng dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mencaci maki pemimpin, mengolok-ngolok pemimpin, setiap hari mencari aib-aibnya pemimpin, mendemonstrasi pemimpin, memberontak pemimpin, merevolusi pemimpin. Ini semuanya keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan ajaran salafus saleh, bukan manhajnya as-salafus saleh. Jelas akhwat? Wasam'u wa ta'atu lahum, mendengar dan taat kepada mereka. Selama pemimpin mengajak kepada ketaatan, hal yang ma'ruf, kita wajib mendengar dan taat. Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin, tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun juga dia, fi maksiatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada Allah al-khaliq yang maha mencipta. Innamat ta'atu, sungguhnya ketaatan itu fil ma'ruf, dalam perkara yang baik saja. As-sabi, yang ketujuh, an-nasihatu li'ammatil muslimin, memberi nasihat kepada keseluruhan kaum muslimin, masyarakat muslim secara umum. Adalah apa? Dakwatuhum ila tauhid, ini yang pertama.
bentuk nasihat kepada masyarakat muslim, kaum muslimin secara umum adalah mendakwai mereka kepada tauhid. Dakwatuhum, mengajak mereka, menyeru kepada mereka ila tauhid, kepada tauhid. Jadi kaum muslimin ini jangan diajak kepada bid'ah, apalagi kesyirikan, apalagi kemaksiatan. Jangan diajak kepada revolusi, demonstrasi. Jangan diajak itu. Ajak mereka kepada tauhid, sampaikan tauhid. Ini nasihat saya kepada para dai yang mendengarkan ceramah saya, para gawagis, para gus, para asatid, para ustadz, ya, para kiai. Ayo kita ajak masyarakat muslim kepada tauhid, sampaikan tauhid. Kan kita sudah hafal Quran, hafal hadis, sampaikan tauhid. Ajak mereka kepada tauhid, beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan diajak mereka untuk menyembah kuburan-kuburan, menyembah batu-batu, menyembah Nyi Roro Kidul, menyembah keris, menyembah pedang, menyembah tombak. Ajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhiruhum, dan memperingatkan mereka minasyirki, dari kesyirikan. Jadi memperingatkan kaum muslimin dari kesyirikan. Wa amruhum, dan menyuruh mereka bil ma'ruf, mengerjakan yang ma'ruf. Wa nahyuhum, dan melarang mereka anil munkar, dari kemungkaran. Wa ta'limuhum, dan mengajarkan kepada mereka dinal Islam, agama Islam. Mengajari mereka agama Islam. Yang kedelapan, pelajaran yang kedelapan, ats-tsamin, al-hatsu 'alan nasihah, anjuran, motivasi untuk kita memberi nasihat. Jadi jangan bosan, jangan kita segan di dalam memberi nasihat. Berikan nasihat, sampaikan nasihat. Diterima, alhamdulillah. Belum diterima, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Kan begitu ya. Jadi nasihat itu kan tidak memaksa ya. Nah, atas yang kesembilan, khirsus sahabati radhiyallahu anhum, semangat dan gigihnya para sahabat alal fahmi, untuk mereka memahami biddini, agama. Jadi mereka itu gigih dan semangat dalam memahami agama para sahabat. Makanya mereka bertanya, kulna liman ya Rasulullah, ya, kepada siapa atau bagi siapa nasihat itu ya Rasulullah, kan gitu. Nah, para sahabat semangat dalam mempelajari atau memahami agamanya. Maka kita pun harus semangat, akhwan ya. Tidak boleh bermalas-malasan ya. Ketika mau ngaji itu harus semangat. Saya melihat fenomena belakangan ini, sebagian santri itu seperti klewas-klewes itu. Jadi bermalas-malasan, mutakasilun, malas-malasan ketika mau belajar. Zaman kita dahulu, ya Allah, zaman dahulu ya. Zaman dahulu itu kita berebut bisa di depan ustadz kita. Kalau sekarang berebut di belakang. Jadi rebutan duduk di belakang. Nyantai-nyantai, Allah, ustadz belum datang, Allah gitu. Kalau dulu tidak. Ustadznya belum datang sudah duduk di depannya. Kami dulu begitu. Sudah duduk di depan. Sudah menunggu gurunya. Sekarang tidak. Gurunya sudah datang, dia belum mandi, belum gosok gigi, baru makan, baru ini, baru itu. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Ats-tsaminu, yang ke-8. Al-haditsus tsaminu, hadis yang ke-8. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Kita simak hadisnya Nabi. Umirtu, aku diperintah, an uqatilan nasa, untuk aku memerangi manusia. Aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yasyhadu, hingga mereka bersyahadat, hingga mereka bersaksi an la ilaha, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah illallahu, kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata, dan mereka mendirikan salat. Jadi agar mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan agar mereka membayar atau menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka melakukan hal itu, jadi sudah bersahadat dengan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat dan membayar zakat, asamu, mereka telah menjaga minni, dariku, dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, illa, kecuali bihaqqil islami, sesuai dengan haknya Islam. Maksudnya apa?
sebenarnya darah dan hartanya orang yang sudah beriman itu terjaga. Tidak boleh seorang muslim menumpahkan darahnya atau mengambil hartanya. Tetapi jika muslim yang sudah terjaga darahnya ini melakukan pelanggaran, maka darahnya boleh ditumpahkan. Contoh, dia membunuh, maka dia dikisos, darahnya ditumpahkan. Dia berzina padahal dia sudah menikah, darahnya ditumpahkan, yaitu dirajam. Nah, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan perhisaban mereka, perhitungan amal mereka 'alallahi ta'ala, atas Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi. Rawahul Bukhari. Di sini diriwayatkan Imam Bukhari, Al-Khamisul Isrun, hadis nomor 25, wa Muslimun dan Muslim, hadis nomor Ats-Tsani wal Isrun, hadis nomor 22. Bayanul mufradati, penjelasan kata-kata yang masih baru. Kosakata umirtu, apa artinya umirtu? Aku diperintah. Amaroni Allahu, Allah memerintahkan kepadaku. Azza wa Jalla, Azza Maha Perkasa, wa Jalla dan Maha Besar. Jadi Allah memerintahkan kepadaku, itu maknanya. Asamu, apa makna asamu? Mana'u, mencegah, mereka mencegah. Yu'tu, apa makna yu'tu? Yadfa'u, mereka membayar. Mereka membayar. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis tersebut? Al-awwal, yang pertama pelajarannya akhwat, qitalun nasi, memerangi manusia, murtabitun, hal tersebut terkait dengan bisyahadata ini, dua kalimat syahadat. Jadi memerangi manusia itu terikat dengan dua kalimat syahadat. Artinya kalau seorang sudah berucap dengan dua kalimat syahadat, dia tidak boleh diperangi lagi. Wa iqamatus sholati, dan terkait dengan mendirikan sholat. Wa daf'iz zakati, dan terkait dengan apa? Membayar zakat. Fa muqatalatun nasi, memerangi manusia itu wajibatun, hukumnya wajib. Hatta yadkhulu fi dinillahi, hingga mereka masuk agama Allah. Au yu'tul jizyata, atau mereka membayarkan atau memberikan al jizyata, upeti. Jangan diartikan apa namanya pajak loh ya. Al jizyah bukan pajak, upeti. Karena pajak dalam Islam haram. Kalau upeti itu ada. Upeti itu apa? Setoran wajib tiap bulan, secara berkala, bagi mereka yang non muslim, yang tidak mau masuk Islam. Mereka tidak memerangi kaum muslimin, tapi mereka tetap mau di atas agama mereka. Kemudian mereka izin tinggal di lingkungan kita kaum muslimin, maka harus membayar jizyah. Inilah kafir yang disebut dengan kafir dhimmi. Ats-tsani, yang kedua, anna dima'al muslimina, sungguhnya darah-darahnya kaum muslimin, wa amwalahum, dan harta benda kaum muslimin. Jadi sesungguhnya darah-darah kaum muslimin dan harta benda kaum muslimin itu masunatun, terjaga, maksumatun, terpelihara, terjaga dan terpelihara, maksum, tidak boleh diganggu. Jadi darahnya kaum muslimin dan hartanya mereka. Ats-tsalits, yang ketiga, min hukukil islami, di antara hak-haknya Islam, hak-haknya agama Islam adalah hiya qatlul qatili, membunuh orang yang membunuh orang lain, namanya kisos. Ini haknya Islam. Jadi kisos, membunuh orang yang membunuh si pembunuh, itu haknya Islam. Kalau ada orang membunuh orang, seorang muslim membunuh muslim yang lain, maka muncullah hak Islam di situ, yaitu apa? Kisos. Berarti orang itu harus dikisos, dihukum mati sebagaimana dia membunuh orang. Yang kedua, warajmuz zanil muhsan, merajam pezina laki-laki maupun perempuan al-muhsan yang sudah pernah menikah. Kalau yang berzina ini masih bujangan, yang perempuan masih gadis perawan, yang laki-laki masih perjaka berzina, naudzubillahi min dzalik, maka dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun. Kalau sekarang dipenjara 1 tahun. Tapi biasanya di Saudi Arabia itu dicambuk, ini orang Indonesia pernah kena hukuman cambuk, dicambuk 15 kali itu langsung pingsan. Kalau pingsan nanti diobati, nanti kalau sudah sembuh, sudah kering berapa hari, dicambuk lagi. Itu punggungnya itu berdarah-darah itu, akhwan. Cambuk dengan rotan. Kemudian yang ketiga, di antara haknya Islam adalah qata'u wa qata'u yadis sariki, memotong tangannya
seorang pencuri yang mencuri melebihi nisab. Nisabnya adalah sekitar 4,25 gram emas. Jadi kalau ada orang mencuri sebanyak 4, tapi diperselisihkan para ulama, nisabnya diperselisihkan, kurang lebih 4/4, ya 4.250.000, maka dia dipotong tangannya. Tapi tidak boleh sembarangan orang yang motong. Itu nanti diadili dulu di mahkamah Islam, di pengadilan Islam. Kemudian jika hakim memutuskan untuk dipotong tangannya. Di Saudi Arabia banyak orang-orang yang terpotong tangannya. Rabi, yang keempat, hisabul a'mali 'ala Allahi. Perhitungan amal-amal perbuatan itu atas Allah. Jadi yang memperhitungkan, yang menghitung itu Allah, bukan manusia. Al-khamis, yang kelima, al-imanu bil hisabi yaumal qiyamati. Mengimani hari perhitungan, mengimani perhitungan atau hisab pada hari kiamat. Jadi hisab itu ada, hisab dihitung amalnya. Itu pada hari kiamat ada. As-sadis, yang keenam, ar-raddu 'alal murji'ati. Hadis itu berisi bantahan kepada kaum murji'ah yang sesat. Kaum murji'ah yang sesat. Haitsu za'amu, yang mana mereka meyakini, za'amu di sini maknanya bukan menyangka tapi meyakini. Yang mana mereka meyakini annal a'mala, bahwasanya amal-amal perbuatan itu la tadkhulu, tidak masuk fil imani, dalam keimanan. Kalau Ahlussunnah bagaimana? Amal itu termasuk keimanan, akhwat. Jadi Ahlussunnah mengatakan ada namanya khamsununat, akhwat. Ingat-ingat. Khamsununatin fil Islam. 5 nun dalam Islam. Itu yang pertama, nun pertama qaulun bil lisan. Jadi qaulun bil lisani. Nah, ini ucapan lisan. Jadi iman itu adalah ucapan lisan. Yang kedua, wa tasdiqun bil janani, pembenaran dalam hati. Yang ketiga, wa amalun bil arkani, mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi taatir rahmani, bertambah iman itu dengan mentaati Allah yang Maha Pemurah. Wa yanqusu, dan berkurang bi taatis syaitani. Wayan kusu bi ta'atis syaitan, dan berkurang iman itu bisa berkurang disebabkan mentaati syaitan. Saya ulangi ya, 5 nun khamsununatin fil Islam, qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Sampai di sini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nasrum minallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.